Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hamba-hamba Allah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang memelihara nikmat iman dalam kalbu kita kepada Al-Qur'an. Iman kepada Al-Qur'an meliputi huruf-hurufnya, susunan huruf, susunan kalimat, susunan ayat, susunan surat, bahasanya, maknanya, termasuk perbedaan bacaan yang diajarkan Rasul kepada satu sahabat dengan sahabat yang lainnya, satu kelompok sahabat dengan kelompok sahabat yang lainnya. Memang ada perbedaan bacaan. InsyaAllah akan kita lalui bahasan ini. Sebagaimana diungkapkan, kajian pagi hari ini adalah surat Yasin ayat 51 dan 52. Sebelum kita gali maknanya, kita baca bersama-sama dengan harapan semoga lisan kita menjadi saksi di hadapan Allah sebagai pembela Al-Quran. Saya bacakan dan diikuti bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون Ya, catatan sedikit. Setiap ada dengung, ada gunnah, tahan dulu suaranya. Fa idza hum min rabbihim tahan dulu. Wa nufikha fis suri fa idza hum min al ajdasi ila rabbihim yansilun. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا Setiap kali ada bacaan yang mengandung gunnah susah barengnya. Ya, kita perhatikan kembali. Seperti tadi, hum min yansi, di sini juga manba, ya. Kemudian mimmar, jangan langsung saja, ditahan dulu suaranya. Qalu ya wailana man ba'athana min مرقدنا قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. Diulang. Qalu هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون.
Dan untuk mim marqadina boleh waqaf dan boleh saktah, khusus untuk riwayat hafaz. Ada 20 riwayat yang disepakati ulama Al-Quran disebut mutawatir, sah dipakai sholat. Dari 20 itu satu saja yang pakai saktah, yang lain tidak ada saktah. Apa itu saktah? Kita coba praktekkan saat ini. Berhenti 2 harokat tanpa nafas. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman. Silakan. Qalu ya wailana man ba'athana مرقدنا هذا ما وعد الرحمن هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. Alhamdulillah, ayat ini sudah saya tulis keterangan terkait dengan tilawahnya, tafsirnya dan tadabburnya. Kita perhatikan apa yang ada dan mudah-mudahan bisa ditambah di masa-masa mendatang. Karena ayat Al-Quran itu kalau kita tadabburi nggak akan selesai tadabburnya. Ayatnya tidak bertambah, hurufnya tidak bertambah, tapi kalau kita perdalam maknanya tentunya sangat luas, sangat mendalam. Sesuai dengan yang sudah tertulis, dan bagi yang sudah punya bukunya bisa dibuka halaman 238 ya. Wa nufikha fis-sur, sangkakala pun ditiup. Fa-idza hum minal ajdasi, seketika itu pula minal ajdas, dari kuburan, ila rabbihim, kepada Rabb mereka, yansilun, mereka bergegas cepat. Wa nufikha fis-suri fa-idza hum minal ajdasi ila rabbihim yansilun, sangkakala pun ditiup dan seketika itu mereka bergerak cepat dari kuburnya menuju kepada Tuhannya. Kehidupan manusia sebagaimana kita alami dan kita saksikan sangat beragam. Nanti pada hari kiamat mereka akan menghadap kepada Allah dengan gaya yang sangat beragam juga. Kita mau seperti apa? Pelajaran dari ayat telah dikemukakan dalam tadabbur ayat sebelumnya bahwa tidak semua makhluk yang hidup sekarang akan mendengar sayhah, teriakan ya, teriakan suara yang dahsyat, karena di antara mereka banyak yang sudah lebih dulu dijemput ajal. Namun pada saat peniupan sangkakala kedua ini, yang kedua ini terjadi, maka semua makhluk yang sudah mati akan mengalami hal yang sama. Mereka semua akan bangkit bergegas menghadap kepada Rabb yang telah menciptakan, menghidupkan dan mematikan mereka. Kalimat ila rabbihim dalam terjemahan kepada Tuhannya, tapi saya tetap menggunakan bagaimana supaya berbeda antara makna Rabb dengan makna ilah. Karena Al-Quran pun tidak memposisikan sama. Kalau ilah tidak pernah dihubungkan kecuali kepada manusia, ilahukum ilahuna ilahaka. Sedangkan Rabbul Alamin, Rabbun Nas, Rabbul Masyiqain, Rabbus Samawati wal Ard, Rabbukum, di samping dihubungkan kepada manusia juga dihubungkan kepada alam lainnya. Ini memberi makna bahwa beda makna Rabb dengan makna ilah. Tapi terjemahan tidak membedakan. Pada saat inilah perbedaan manusia akan terlihat dengan jelas, yaitu perbedaan orang yang mengisi kehidupan dengan benar sesuai fitrahnya
Sebetulnya kalau benar pasti sesuai dengan fitrahnya. Bila tidak sesuai dengan fitrahnya, itulah yang tidak benar. Dan orang yang mengisi kehidupan dengan cara yang menyimpang dari fitrahnya, semua akan tampil sesuai dengan masa lalu masing-masing yang mereka alami. Mereka keluar dari alam kubur. Alam kubur adalah alam gaib yang mesti kita imani berdasarkan berita dari Al-Quran, dan bukan untuk dipahami dengan logika. Gak akan mampu logika kita memahami alam kubur. Alam kubur bukan kuburan. Alam kubur bukan kuburan yang kita kenal dengan bentuk tertentu di muka bumi, beda-bedanya. Kuburan muslimin, kuburan non-muslim. Sebab tidak semua orang meninggal dikubur dalam tanah. Alam kubur adalah fase perjalanan manusia yang dimasuki melalui pintu kematian menuju pintu kehidupan yang tak terhingga, tak terbatas, yang abadi. Allazi khalaqal maut wal hayah. Dialah yang menjadikan mati dan hidup, menciptakan mati dan hidup. Mati baru hidup, bukan hidup dan mati. Sejak ada pesawat terbang di udara dan kapal berlayar di laut, banyak orang meninggal tidak sempat dikubur di daratan. Dan dalam masyarakat tertentu ada yang budayanya dan kebiasaannya membuang mayat ke sungai. Mungkin ada yang tahulah di mana itu, nggak perlu kita angkat. Kenapa? Karena ada kamera nih. Ya. Meski mayat-mayat itu berada di tempat yang berbeda, namun alam yang mereka lalui adalah alam kubur. Tenggelam di laut, tenggelam di sungai, tetap mereka masuk alam kubur. Cuma kalau sudah jadi bahasa Indonesia, kubur itu fisik. Yaitu alam yang dimasuki melalui pintu kematian dan perjalanan menuju kehidupan abadi. Ketika sudah tiba saatnya untuk memasuki alam akhirat, maka mereka semua akan mengalami hal yang sama, yaitu dibangkitkan dari alam kubur. Tidak ada perbedaan. Ayat ini dapat dipahami sebagai dalil adanya alam kubur yang sempat diragukan oleh pihak tertentu. Ada saja yang berusaha untuk menanamkan keraguan tentang isi Al-Quran. Mereka meragukan tentang alam kubur serta siksa kubur karena menghubungkannya dengan masa kehidupan di dunia. Iyalah, kalau memang diukur alam kubur dengan alam dunia, susah untuk dipahami. Orang yang meninggal 2000 tahun yang lalu membawa dosa 2. Dan ada orang yang meninggal 2 hari sebelum kiamat membawa dosa 100. Mana yang lebih lama mendapatkan siksa kubur? Masa yang 2 dosa begitu lama mengalami siksa kubur, sementara yang 100 dosa cuma 2 hari. Itu loh ukuran dunia. Makanya kalau kita berbicara tentang alam akhirat, alam kubur, jangan dipaksakan dengan menggunakan otak kita. Bukan untuk dilogikakan, tapi untuk diimani. Waktu milik Allah. Allah Maha Kuasa menanamkan perasaan kepada seorang hamba 2 menit terasa 2 jam atau terasa 2 hari. Sebagaimana tidur 8 jam, kok nggak ingat apa-apa ya? Terasa 1 menit saja 8 jam. Itu biasa kita alami. Dan masalah tidur itu sangat menggambarkan tentang kematian. Mana buktinya? Kita berdoa. Bismikallahumma amutu wa ahya. Dalam satu riwayat ahya wa amut. 2 riwayat sahih dua-duanya. Mau amutu wa ahya atau ahya wa amut. Amutu wa ahya, aku sebentar lagi akan mati menuju kehidupan. Ahya wa amut, aku masih bisa berbicara dan sebentar lagi tidak bisa berbicara. Dua-duanya sangat bermakna kalau kita resapi doa tersebut. Jika muncul pertanyaan, siapakah yang lebih lama mendapat hukuman atau siksa kubur antara 2 orang mati dengan membawa dosa yang berbeda pada waktu yang berjauhan? Jika ada orang yang meninggal 2000 tahun sebelum kiamat dengan membawa 2 dosa,
dan ada orang yang meninggal 1 hari sebelum kiamat dengan membawa status dosa. Siapakah yang lebih lama menderita siksa kubur? Jawabannya adalah Allah Maha Adil. Allah Maha Kuasa. Dengan keadilan dan kuasanya tidak ada seorang hamba yang terzalimi. Allah Maha Adil, gak mungkin ada yang terzalimi. Mengubah waktu 1 jam menjadi atau terasa 1000 tahun, atau sebaliknya mengubah waktu 1000 tahun menjadi terasa 1 jam sangatlah mudah bagi Allah. Karena semua waktu adalah milik Allah. Hal ini sudah Allah buktikan bagi kepentingan manusia dengan peristiwa yang dialami sekelompok pemuda yang dikenal Ashabul Kahfi, penghuni gua. Kisahnya diabadikan dalam surat Al-Kahfi. Saya kasih keterangan di bawah ya. Walabithu fi kahfin 300 sinina wazdadu tis'a. Mereka tinggal di dalam gua menurut perhitungan sebahagian 300 tahun. Dihitung lagi tambah 9. Jadi 309. Kok pakai tambah? Iya, 300 tahun dihitung sesuai dengan perjalanan matahari atau kalender Masehi. 309 dihitung dengan perjalanan bulan atau kalender Hijriyah. 100 tahun beda 3 tahun antara Masehi dengan Hijriyah. Artinya bahwa Al-Quran mengakui ya kalender Masehi dan kalender Hijriyah. Kita tidak ikut-ikutan berkata, oh itu kalender Masehi itu kalender kafir itu. Jangan ikut-ikutan. Hari tahun baru Masehi apa-apaan itu. Apalagi kalau pakai Qiyamul Lail bersama bid'ah itu. Ya Allah, ya itu pemikiran. Tujuannya ingin memelihara keislaman, cuma pola berpikir yang berbeda. Baik yang tersetuju ataupun tidak setuju, saudara kita yang sudah sama-sama biasa melaksanakan sholat berjamaah, biasa melaksanakan baca Quran, mengucapkan kalimat tauhid, saudara kita semuanya. Bagi kita santai aja melihat perbedaan, gak usah sampai capek. Sudah saya sampaikan bahwa perpecahan umat Islam itu terjadi di tingkat lokal, internasional enggak. Mana buktinya? Tingkat internasional, sholat di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi dengan seorang imam semuanya ikut yang datang dari berbagai penjuru dunia. Tapi kalau di kawasan-kawasan tertentu, nanti dulu nih imamnya ini Persis, Muhammadiyah, NU atau Salafiyah. Tapi kalau tingkat internasional enggak ada itu semuanya. Sudah tenggelam dalam ayat Al-Quran yang dibacakan para imam yang Allah angkat melalui raja. Allah yang mengangkat mereka. Dan kemarin saya mendengar imam baru lagi nih, baik di Masjid Nabawi atau di Masjidil Haram. Ada yang bagus lagi, saya tidak cari informasi itu. Di Masjid Nabawi terutama, oh ini imam baru nih, belum saya kenal sebelumnya nih. Ya Alhamdulillah, saya kan baru pulang hari Rabu umroh. Jadi saya pulang haji 4 Agustus, tanggal 22 berangkat lagi. Ya, baru pulang, Alhamdulillah diberi nikmat sehat. Usia manusia di alam kubur tidak dapat diukur dengan usia manusia di alam dunia. Ukuran tahun dan hari yang kita kenal di dunia sangat berhubungan dengan perjalanan matahari yang diciptakan Allah untuk kehidupan dunia. Sedangkan kehidupan di alam kubur tidak berhubungan dengan hari, bulan, tahun, abad, dan milenium. Sebab kehidupan di alam kubur tidak berhubungan dengan perjalanan matahari lagi. Mana kelihatan dari alam kubur matahari. Jadi tidak ada istilah 1 bulan 1 tahun di alam kubur. Cuma kalau dihitung oleh orang yang di dunia, oh ini meninggal 2 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu, terasa enggak oleh orang yang dia di alam kubur? Enggak itu. Kita selalu menemukan lafaz yaum, hari, yang dihubungkan dengan kehidupan di akhirat. Kata hari di sini tidak berhubungan dengan perjalanan matahari 24 jam. Akan tetapi sangat berkaitan dengan kehidupan manusia yang tiada batasan waktu.
Maka tiada bedanya orang yang berada dalam surga atau yang berada dalam neraka sejak 1 hari dan 1000 tahun dengan ukuran dunia. Artinya orang yang masuk surga 1000 tahun yang lalu kemudian bertemu dengan orang yang masuk surga baru masuk. Tampilan wajahnya mana yang lebih muda? Kalau ukuran dunia jelas antara 17 hari, 17 tahun, 71 tahun, ya bedalah wajahnya. Saya tentunya tidak begini wajah saya 20 tahun yang lalu. Atau 40 tahun yang lalu, enggak beginilah wajah. Tapi ya kita terima apa adanya, ini ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kepada Allah ar-ridha bil qada, ridha puas dengan ketetapan dari Allah. Nanti akan saya sampaikan doa sujud. Dalam kehidupan dunia, fisik orang yang berusia 70 tahun pasti berbeda dengan fisik orang yang baru berusia 7 hari. Apakah di akhirat juga demikian? Tidak. Karena tiada kata tahun yang berhubungan dengan akhirat selain hanya untuk menerangkan perbandingan waktu dengan waktu dunia. Selagi dunia masih ada. Nanti kalau sudah hilang dunianya, sudah hancur semuanya, sudah tidak ada lagi istilah tahun itu. Pada saat dunia sudah tiada, maka perhitungan tersebut tidak berlaku. Kehidupan akhirat itu abadi. Kebahagiaan untuk selamanya dan penderitaan pun untuk selamanya. Oh, na'udzubillah. Kecuali siapa yang Allah kehendaki dengan rahmatnya. Masuk neraka sekian lama, lalu diangkat oleh Allah dari neraka menuju surga. Kita jangan sampai menganggap enteng walaupun sehari di neraka. Kita kan sudah beriman, walaupun masuk neraka pastilah masuk surga. Jangan menganggap enteng. Rasulullah bersabda, "Inna ahwanan nasi 'adzaban yaumal qiyamah la rajulun tahta qadamaihi jamratan fayaghli bihima dimaghu." Orang yang paling ringan siksaannya karena dosanya kecil terbawa ke alam kubur, nanti akan mendapatkan hukuman dengan hukuman yang paling ringan. Seperti apa hukuman yang paling ringan di akhirat? Hukumannya adalah menginjak bara api, akibat ada bara api di bawah kakinya, otaknya mendidih. Oh, ngeri sekali. Bagaimana otak mendidih? Sakit migran saja, sakit sebelah kepala aja, aduh repotnya luar biasa. Bagaimana kalau sampai mendidih otak? Oh, ngeri sekali. Kita mohon perlindungan kepada Allah, pada rahmatnya dari azabnya. Nah, untuk supaya kita bermakna nanti kembali kepada Allah saat dibangkitkan, apa yang masih kita lakukan? Supaya tidak termasuk yang dibangkitkan dalam keadaan mengerikan, tapi dibangkitkan dalam keadaan penuh harap kepada Allah. فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Siapa yang berharap bertemu Allah, silahkan siap-siap sejak sekarang. Apa yang harus kita persiapkan? Banyak amal yang berkaitan dengan penggunaan waktu, penggunaan kesehatan, penggunaan harta, penggunaan komunikasi sama. Sudahlah semuanya aja lah untuk digunakan demi kepentingan masa depan. Banyak cara untuk mencari surga. Yang penting jalannya tepat. Kita banyak-banyak sujud menghadap kepada Allah. Dan saya ungkapkan di sini, sujud yang mengantarkan kita untuk meningkatkan rindu Allah, meningkatkan ingin bertemu Allah. Orang mukmin pasti merindukan bertemu Allah untuk mendapat rahmatnya, dan orang kafir takut bertemu Allah karena mereka akan menderita siksanya. Rasulullah SAW biasa berdoa dalam sujud untuk bertemu Allah. Ya, seringlah diungkapkan oleh para ulama, para ustadz, hadis yang berbunyi, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun fa'akthirud du'a. Hadis riwayat Muslim menyebutkan
Orang yang terdekat kepada Rabbnya, hamba yang terdekat kepada Rabbnya adalah saat sujud. Perbanyaklah doa. Ya doa apa saja, doa apa lagi? Subhan rabbiyal a'la, sudah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli, sudah. Doa apa lagi? Ya, ini adalah salah satu doa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Qais bin Ubad qala shalla Ammar ibn Yasir bil qaum salatan akhaffaha. Ammar bin Yasir jadi imam salat, tapi bacaan suratnya diperpendek, tidak seperti biasa. Faka'annahum ankaruha, jamaah kecewa. Kok kenapa dia ya bacaan suratnya pendek-pendek, sedang enak-enak mendalami makna, mentadabburi ayat, ruku. Begitulah kalau imamnya bagus, makmumnya bagus. Sekarang imamnya bagus, makmumnya tidak bagus, mungkin panjang-panjang. Aduh, kapan rukunya ini orang? Ingin segera ruku lah gitu. Tapi kalau pokoknya sama-sama menikmati, imamnya panjang, makmum berharap lebih panjang lagi. Apalagi kalau imamnya Rasulullah, ya Allah Akbar. Kita tidak sempat jadi makmum Rasul di dunia, semoga di akhirat Allah berikan kepada kita nikmat bertemu Rasul. Karena kita merindukan bertemu beliau. Allah Maha tahu dalam kalbu kita terdapat kerinduan ingin bertemu Rasulullah. Untuk membuktikan bahwa kita rindu Rasulullah, yuk kita ikuti ajaran beliau. Antara lain sujudnya beliau. Disampaikan oleh Ammar bin Yasir. Ketika beliau salat jadi imam, bacaannya agak pendek, faqala lam utimmar ruku'a was sujuda. Ketika jamaah menyampaikan kekecewaan, kok sedikit sekali tadi surat yang engkau baca. Oh iya, memang aku perpendek suratnya, tapi aku perpanjang ruku'nya dan sujudnya. Betul kan? Oh iya sih. Qalu bala, ya. Apa sih yang dibaca? Qala amma inni da'autu fiha bidu'ain kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yad'u bihi. Aku saat ruku dan sujud berdoa dengan doa yang diajarkan dan biasa dibacakan Rasulullah. Apa itu doanya? Allahumma bi'ilmikal ghaiba. Ya Allah, dengan ilmu engkau terhadap yang gaib, engkau saja yang maha tahu tentang masa depanku, masa depan rakyatku, masa depan keluarga aku, masa depan negeriku. Hanya engkau yang maha tahu. Wa qurratika al-khalqi, dan engkaulah yang maha kuasa untuk merubah-rubah keadaan, perubahan pribadi, keluarga dan umat. Engkau maha kuasa. Iya, emang mau apa kamu? Iya ya Allah, ahyini ma'alimtal hayata khairan li. Hidupkan aku, panjangkan umurku, kalau sekiranya memang mengantarkan aku lebih baik ke depan menurut pandangan engkau. Engkau yang tahu aku itu mampu enggak mengisi kehidupan di masa mendatang dengan amal yang lebih berkualitas. Engkau maha tahu. Dan apabila aku tidak mampu dan engkau menghendaki untuk memberikan usia panjang, engkau maha kuasa memberikan kepada aku kemampuan. Makanya ada lanjutkannya, wa qurratika al-khalqi. Ini ketawakalan kepada Allah. Terserah Allah mau dikasih kita ini panjang umur ataupun pendek umur, yang penting baik menurut Allah. Sujud diisi dengan doa seperti itu, subhanallah, indah sekali. Makanya akan tenangnya, gak akan takut mati, tapi takut gagal mati. Ingin sukses mati. Oh, ada sukses mati, ini istilah baru nih. Iya, kita mati pasti kita alami. Kita kejar, kita perjuangkan bagaimana supaya kematian kita mencapai kesuksesan. Sebab dihindari pasti kita akan menjumpainya. Walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap umat sudah ditetapkan oleh Allah batasan waktu hidupnya. Tidak mungkin dapat diperpanjang, ditangguhkan walaupun 1 jam, atau dipercepat 1 jam. Enggak. Sesuai dengan
kuasa Allah Subhanahu wa taala. Bila Allah sudah menetapkan buat seorang hamba ini meninggal 80 tahun pada usia 80 tahun dan Allah merubah menjadi 90 atau Allah merubah menjadi 60, ya kuasa Allah, cuma kita tidak tahu apakah ada perubahan ataukah tidak. Makanya kita mohon kepada Allah, ahyini ma'alimtal hayata khairan li. Hidupkan aku selama memang engkau melihatnya akan lebih baik bagiku menurut engkau. Wa tawaffani idza alimtal wafata khairan li, dan wafatkan aku manakala memang terbukti wafat bagiku saat ini atau besok atau lusa lebih baik daripada panjang umur. Silakan ya Allah, mangga teh teuing kata orang Cianjur. Aku berserah diri kepada Engkau ya Allah, mau panjang mau pendek umur, sebab aku tidak bisa berbuat apa-apa kalau sudah Engkau tetapkan. Subhanallah, ini doa ini betul-betul doa yang menyatakan keikhlasan dan juga penyerahan diri kepada Allah. Memang sujud itu sebetulnya penyerahan diri. Sampai kepala disederajatkan dengan kaki, coba. Gak ada artinya kepala ini kalau tidak tunduk kepada Allah. Saat sujud, sederajat kepala dengan kaki, dengan lutut. Ada 7 anggota yang dinyatakan oleh Rasulullah pada saat sujud adalah kena ke tempat sujud, ya. Wajah, kemudian telapak tangan, kemudian 2 lutut dan ujung kaki. Memang dalam kehidupan kita sehari-hari kalau kita belajar ya dari organ tubuh kita, ini sangat luar biasa. Kepala di atas, kaki di bawah. Mana yang lebih mulia? Apa kepala lebih mulia karena di atas? Atau kaki lebih mulia? Enggak ada, tergantung bagaimana memfungsikan. Demikian pula dalam kehidupan masyarakat. Ada presiden, ada rakyat. Mana yang lebih mulia? Tergantung. Bila presiden lebih tunduk kepada Allah, lebih mulia. Bila rakyat lebih tunduk kepada Allah, dialah yang lebih mulia. Tangan dengan hidung, mana yang lebih mulia? Tergantung penggunaan. Bila tangan ini sering digunakan untuk mengambil yang halal, menunjuk yang patut ditunjuk, dan hidung juga demikian sesuai dengan fungsinya, tentunya sama-sama mulia. Mulut dengan telinga, ya Allah, ini bimbingan buat kehidupan kita sehari-hari. Ada orang yang kekayaannya berlimpah, apakah lebih mulia daripada orang miskin? Tergantung. Bila kekayaan yang berlimpah itu membuat dia semakin banyak berinfak, membuat dia semakin banyak berguna buat orang miskin, jelas dia lebih mulia daripada orang miskin. Tapi apabila harta tersebut membuat dia nyombong, angkuh, lupa Allah, orang miskin lebih mulia dari dia. Tidak ada kaitan antara kesayangan Allah dengan ketidaksayangannya dengan masalah kekayaan, keilmuan, kecerdasan. Orang diberi kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa taala ujian. Ada orang yang mungkin susah mengingat, susah menghafal, ujian juga. Apabila dengan susah mengingat, lambat berpikir, bahasa barat nama telminya. Ya, telat mikir. Tapi dengan telat mikir, dia rajin terus mendengar. Dia sabar menghadap kepada Allah. Dia rajin mengikuti pengajian. Boleh jadi dia lebih mulia daripada yang isi pengajiannya. Karena dia rendah hati dan rendah di hadapan Allah. Allah menilai dengan seadil-adilnya. Karena kecerdasan, ketidakcerdasan tampil begitu mengagumkan, susunan kalimatnya begitu menakjubkan, itu pemberian dari Allah. Ya, saya sendiri tentunya sekarang berbicara di hadapan para jamaah di sini. Allah Maha tahu saya ini ikhlas apa enggak. Ya Allah, ya mudah-mudahan kalau kurang-kurang ikhlas Allah mengampuni. Wa tawaffani idza alimtal wafata khairan li, wafatkan aku ya Allah apabila wafat lebih baik bagiku menurut Engkau. Permohonan 2. Berikutnya, wa as'aluka khasyataka fil ghaibi wasyahadah
Ya Allah, aku mohon padamu engkau berikan kepadaku nikmat khasyah. Apa itu khasyah? Takut yang berkualitas. Kalau tadi mati yang sukses, sekarang takut yang berkualitas. Ada gitu takut yang berkualitas. Takut kepada Allah dengan ilmu itu berkualitas. Takut kepada binatang lari. Takut kepada Allah dekati dia. Manfaatkan semua karunia-Nya untuk ibadah itu takut kepada Allah. Itulah takut berkualitas. Tapi kalau takut kepada Allah bingung, diem, gak berbuat apa-apa, itu takut yang tidak berkualitas. Nama takutnya ada, tapi saya takut mati, belum siap, belum bisa ibadah, tapi diam terus. Ya kalau memang takut mati, gagal, beramallah sekarang. Gak ada lagi waktu. Ya amal saya mau apa lagi, sudah lemes begini. Banyak zikir, berdoa, doakan orang lain, doakan diri. Itu semuanya amal ibadah yang sangat terpuji. Menggambarkan ada satu kesatuan keimanan antara satu dengan yang lain. Doa berikutnya, wa kalimatal ikhlasi fir ridha wal ghadab. Aku mohon ya Allah, engkau berikan kepadaku kalimah ikhlas la ilaha illallah, kalimat ikhlas qul huwallahu ahad, surat al-ikhlas qul huwallahu ahad. Aku mohon engkau berikan, engkau pelihara dalam kalbuku setiap saat dalam segala kondisi, fir ridha wal ghadab, sedang dalam keadaan senang hati atau sedang marah, sedang membenci orang, aku mohon tetap ikhlas. Benci karena Allah, marah karena Allah, cinta karena Allah, senang karena Allah. Maunya begitu. Gimana praktiknya? Rasulullah SAW berperang. Umumnya orang berperang marah. Rasulullah berperang tunduk kepada Allah. Di waktu perang Badar, di malam hari beliau ngangkat tangan sampai jatuh sorbannya. Abu Bakar melihat dari belakang, sorban Rasulullah jatuh. Langsung diletakkan lagi oleh Abu Bakar di atas bahu beliau. Rasulullah mengangkat tangan lagi sampai jatuh lagi. Menggambarkan bahwa waktu Rasulullah berdoa di Badar itu, ngangkat tangan tinggi-tinggi sampai jatuh sorbannya. Dan Abu Bakar berkata, ya Rasulullah, inna wa'dallahi haq. Allah sudah berjanji akan berikan pertolongan, gak mungkin gagal, gak mungkin dilanggar, gak mungkin ditinggal. Itu janji Allah. Tapi Rasulullah apakah tidak percaya kepada janji Allah? Lebih percaya, lebih beriman daripada Abu Bakar. Tapi Rasulullah tetap saja. Kan itulah urusannya, urusan taqarrub kepada Allah, tadarru kepada Allah, ngangkat tangan sampai tinggi-tinggi. Kan Rasulullah itu ngangkat tangan waktu berdoa yang sangat jelas, waktu Badar, waktu di Arafat, waktu di Mina, ketika beliau selesai melempar jumrah ula, ngangkat tangan. Jumrah tsaniyah, jumrah wusta, ngangkat tangan. Selesai jumrah Aqabah, langsung jalan. Jelas hadisnya. Walaupun sebahagian orang memahami bahwa Rasulullah ngangkat tangan hanya istisqa saja. Enggak. Rasulullah mengangkat tangan saat berdoa banyak tempatnya. Waktu tahajud juga diketahui mengangkat tangan. Wa as'aluka ni'iman la yanfad. Aku mohon padamu ya Allah kenikmatan yang tiada putusnya, tiada akhirnya. Saat ini kita dah rasakan nikmat, nikmat sehat, nikmat makan, nikmat melihat, nikmat mendengar, nikmat berkomunikasi. Aku mohon ya Allah kau berikan kenikmatan ini abadi, terutama untuk di akhirat. Nikmat komunikasi lebih akrab, nikmat makan, nikmat minum, nikmat keindahan lebih indah, lebih luas. Dan nanti akan kita temukan pada ayat berikutnya. Inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun. Ada tiga bacaan. Inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun. Bacaan berikutnya, inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun. Ada fakihun, ada fakihun. Apa maknanya?
Inna ashabal jannati, sungguhnya penghuni surga, sahabat surga. Allah gunakan kalimat sahabat untuk surga. Kenapa? Surga tidak mau ditinggal sahabatnya. Sahabat tidak mau lepas dari surganya. Subhanallah. Saling merindukan. Fi syughlin, dalam kesibukan. Dan syughlin bukan syughulin. Itu maknanya sibuk yang enak, yang tenang, yang tentram. Syughulin, sibuk yang tiada hentinya. Artinya tidak lagi berpikir urusan dunia. Kecil nikmat dunia. Aku sudah sibuk dengan menikmati kehidupan akhir. Ya kalau sibuk capek dong. Enggak capek. Mana bukti enggak capek? Bacaan yang kedua, syughlin. Dengan sukun pada huruf ghin. Sukun itu kan tenangnya. Sakinah, tenang. Tapi biasa diartikan sukun teh pamaeh, huruf mati. Karena sukun jadi mati. Enggak mati, tenang ya. Itu di mana ya istilah mati teh? Sukun huruf mati. Ya enggak apa-apa lah, itu mah istilah metodologi ya. Enggak usah dipermasalahkan. Yang penting mah orang bisa baca Quran. Kita mah gitu aja lah, berbeda mah biasa-biasa aja. La yanfad. Fi fakihun. Fakihun itu menggambarkan bahwa mereka menikmati kehidupan di surga dengan begitu luas fasilitasnya, banyak kenikmatannya, tak terhingga keindahannya. Kalau saat ini kita mencari-cari indah tempat sana, indah di situ, gak ada apa-apanya itu dibanding dengan indahnya surga. Dan luasnya tak terhingga. Satu surga lebih luas daripada langit dan bumi. Satu langit sudah dibahas oleh para ahli astronomi. Di dalam satu langit ada yang sebut dengan apa? Galaksi raksasa yang punya 100 triliun bintang. Satu bintang ada yang jutaan kali lipat dari bumi. Udah gak nyampe lah otak kita. Itu satu langit itu. Kok saya katakan satu langit, kenapa? Kata surat Al-Muluk, walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya. Kami hiasi langit yang bawah. Langit yang terdekat. Terus langit kedua, ketiga sampai ketujuh gak dibahas tuh oleh para ahli astronomi, gak nyampe otak mereka. Itu baru langit yang pertama. Allahu Akbar. Nah, surga lebih luas daripada langit dan bumi, atau surga luasnya seluas bumi dan langit keseluruhan. Arduhas samawati wal ardu uiddatil muttaqin. Berarti fakihun, kenikmatannya tak terhingga. Luas sekali, dibacanya panjang fakihun. Bacaan pendek, inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun. Fakihun dalam bahasa Arab dikenal istilah sighah mubalaghah, kata sifat yang maknanya lebih mendalam, lebih kuat. Fakihun dengan fakihun beda. Kalau fakihun lebih kuat artinya apa? Ada kedekatan dengan sesama ahli surga, bercanda begitu dekat, tidak pernah merasa bosan, canda terus gurau terus saling mengucapkan selamat antara satu dengan yang lain. Enggak ada marah di surga. Ahli surga kepada ahli surga enggak ada marah. Yang ada cuma bercanda semuanya. Boleh bercanda sekarang juga, kalau memang bercandanya berkualitas. Itu ada laginya bercanda berkualitasnya. Sebab banyak gurau yang tidak berkualitas, ngandung bohong. Banyak itu, tapi tidak semuanya. Komedian yang mengangkat kata-kata bohong itu baca sekali. Habis kalau nggak bohong kelihatannya kurang berwarna gitu. Ya, kalau Rasul bercanda semuanya adalah bermakna. Rasul bercanda, bahkan candanya Rasulullah sampai membuat orang nangis tuh. Seorang nenek berkata, ya Rasulullah, nenek macam begini bisa masuk surga? Enggak. Ya nenek, macam-macam aja. Mana ada di surga nenek-nenek? Langsung nangislah si nenek. Nangis terus dibiarkan oleh Rasulullah. Biar tangisan si nenek ibadah itu. Takut neraka, rindu surga, biarkan dulu. Sampai beberapa waktu berikutnya,
Keluarga Rasulullah langsung menghadap. Ya Rasulullah, itu si nenek nangis terus. Ya bilangin sama dia, mana ada di surga nenek-nenek. Maksudnya apa? Rasulullah langsung bersabda, nenek, di surga itu nenek yang sekarang sudah usia sekian, kalau wafat masuk surga jadi muda lagi. Baru si nenek senyum. Candanya Rasulullah menanamkan kerinduan surga dan takut neraka lebih meningkat. Ya, kata Al-Quran kan surat Al-Waqi'ah, inna ansha'nahunna insya'a faja'alnahunna abkara urban atraba. Wanita-wanita yang sekarang di dunia sudah usianya 70, 80, nanti pas meninggal husnul khatimah, kembali kepada usia berapa? Sweet 17. Ya begitulah. Kalau bapak-bapaknya nanti kalau di akhirat usia berapa nih? Maunya berapa? Tanya ke ibu-ibu. Yang paling menarik bapak-bapak usia berapa? Jadi jangan khawatir buat ibu-ibu yang sudah lanjut usia. Aku teh dulu mah waktu usia 17 tahun primadona desa, ayeuna we kieu teh. Jangan khawatir, nanti di akhirat muda lagi semuanya ibu ya. Alhamdulillah. La yanfad wa qurrata ainin la tanqati. Ya Allah, berilah aku nikmat pandangan yang menyejukkan, menenangkan. Kalimatnya qurrata ainin la tanqati, yang tiada putus-putusnya. Wa as'aluka ridha bil qada, dan aku mohon padamu ya Allah nikmat ridha dengan semua keputusan Engkau. Allah telah memutuskan wajah saya seperti ini, badan saya seperti ini, usia saya pada usia seperti ini wajah. Itu ketetapan dari Allah, sudah ridha. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Demikian pula umpamanya kita ditetapkan sebagai orang Indonesia, sudah ridha. Kenapa sih saya tidak menjadi orang yang di Arab itu, biar mudah memahami Al-Quran. Urusan paham dan tidak paham proses, tapi urusan iman dan tidak iman Allah yang memberi. Banyak orang Arab yang bahasanya begitu bagus, ahli di bidang bahasa, teiman-iman juga kepada Al-Quran. Abu Talib lebih akrab dengan bahasa Quran dan bahasa hadis, tapi tidak beriman. Lebih akrab dengan bahasa Quran, bahasa hadis, akrab dengan Rasul secara fisik, tidak beriman juga. Keimanan karunia dari Allah yang paling penting buat kita, kita syukuri dipilih oleh Allah menjadi orang yang beriman. Alhamdulillah. Kemudian lanjutan doa, wa bardal aishi ba'dal maut. Ya Allah, aku mohon Kau berikan kepada hamba ini kesejukan hidup di alam akhirat setelah mati nanti. Tergambar panasnya api neraka, oh ngeri. Tetapi ingin bardal aish, kehidupannya. Apakah kita akan melihat neraka? Ya. Justru dengan melihat neraka, kalau ahli ibadah semakin terhibur. Oh, kayak begitu orang mendapatkan siksaan. Alhamdulillah aku tidak tersiksa. Surat At-Takatsur menyebutkan, hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamuna thumma kalla sawfa ta'lamuna kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim. Akan kau lihat jahim, neraka jahim. Wa in minkum illa wariduha, tiada seorang pun dari kamu kecuali akan mengunjungi neraka. Mengunjungi tapi tidak masuk. Untuk orang yang saleh. Mengunjungi dan masuk, itulah untuk orang yang tidak saleh. Kenapa kok sampai mengunjungi? Biar semakin terhibur. Kita akan merasakan nikmat manakala ingat kepada yang tidak nikmat kan. Bahkan dipertemukan lapar dengan makanan baru enak. Coba makan sedang tidak lapar, gak enak.
Allah berikan nikmat laparnya, lapar itu jadi enak. Demikian pula sehat, ingat kepada sakit, merasa nikmat. Tidak ingat sakit, susah untuk menikmati sehat ini. Sehingga cuek-cuek aja, tidak perhatian kepada hakikat kenikmatan sehat. Dan inilah yang paling penting untuk rindu Allah. Waladzatan nazari ila wajhika wasyauqa ila liqaik. Ya Allah, berilah aku nikmat lezatnya menatap wajahmu. Ladzatan nazari ila wajhik, berilah aku nikmat menatap wajahmu. Kata wajhika, wajahmu, jangan ditafsir-tafsirkan, jangan dipikirkan, jangan dilogikakan, enggak akan nyampe otak kita. Sebab wajah Allah Subhanahu wa ta'ala bukan wajah yang kita kenal seperti ini. Ada matanya, ada hidungnya, ada mulutnya. Bagi Allah seperti apa? Hanya Allah yang Maha tahu. Dan kita wajib beriman. Allah menyebutkan ada wajah baginya dalam hadis, dalam Al-Quran. Aynama tuwallu fathamma wajhullah. Kemana saja kamu menghadap untuk melaksanakan ibadah, di situ ada wajah Allah. Artinya kita harus merasa dilihat, itu makna wajah Allah. Allah melihat selalu dimanapun kita berada, dan Allah dekat selalu kepada kita walaupun kita menjauh darinya. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala nikmat bertemu Allah. Itu yang dimaksud waladzatan nazar ila wajhik. Kalau bapak dan ibu, saudara-saudara, rindu kepada seseorang yang sudah lama tidak bertemu, pas bertemu bagaimana nikmatnya. Ketika ada keindahan pertemuan, ngobrol panjang sambil berdiri tidak terasa pegel, maklum karena sudah lama tidak bertemu. Mari kita praktekkan untuk supaya mendapatkan nikmat bertemu Allah di akhirat. Berdiri lama-lama qiyamul lail, menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasti kalau kita sering melakukan qiyamul lail, berdiri lama, yakin nanti akan bertemu dengan Allah di akhirat. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala Maha tahu kita berjuang. Dan Al-Quran akan berkata nanti di akhirat, ya Allah, jangan engkau siksa orang ini, dia sudah sibuk dengan membaca diriku. Bahasa bebasnya seperti itulah. Wasyauqa ila liqaik, dan tambahkan kepadaku nikmat rindu bertemu engkau. Jadi ayat ini berbicara tentang bagaimana merindukan bertemu Allah. Wa a'udzubika min dharra mudirrah ghaira mudir, wa a'udzubika min dharra'in mudirratin wa fitnatin mudillah. Ya Allah, lindungi aku dari dharra mudirrah, dari kesulitan yang membahayakan dan fitnah yang menyesatkan. Allahumma zayyinna bizinatil iman waj'alna hudatan muhtadin. Ya Allah, hiasilah kami dengan hiasan keimanan dan jadikan kami menjadi orang yang menikmati hidayah, bukan cuma untuk diri kami tapi juga untuk orang lain. Hudatan muhtadin. Ini sangat tepat dihafal karena enggak mungkinnya baca doa sujud sambil melihat tulisannya. Iya, sujud sambil melihat tulisan gak mungkin. Tapi kalau kita baca di luar sujud, maka sambil melihat tulisan. Dan ini tentunya tidak hanya untuk sujud. Doa ini jelas maknanya sangat luas, bisa digunakan di luar sujud. Habis sholat baca doa ini. Sering-sering membaca doa ini di luar sholat, mudah-mudahan sampai hafal waktu kita ruku dan sujud. Dan inilah dicontohkan sahabat Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir ini adalah jelas sekali seorang hamba Allah yang telah mendapatkan ujian berat, menyaksikan ayahnya disiksa sampai wafat, menyaksikan ibunya disiksa sampai wafat, dan ibunya adalah merupakan wanita pertama mati syahid di zaman umat Nabi Muhammad. Mungkin ada yang sudah tahu bagaimana kisah ibunya Yasir
ketika meninggal, tidak dapat kita bayangkan penderitaan yang beliau alami. Disiksa, diikat, kemudian penyiksa membakar tongkat besi. Sudah menyala, sudah merah tongkat besi, ditusukkan kepada anggota yang sangat sensitif. Semoga Allah pertemukan kita dengan beliau di akhirat. Beliau adalah jelas ahli surga. Belum selesai, ayat ke-52-nya belum dibahas. Dan tadi sudah saya sampaikan ada saktah. Apa makna saktah ini? Insya Allah kesempatan lain kita bahas. Berarti ini bulan depan masih lanjutannya. Bulan depan lanjutan. Di sini ada kalimat qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina hadza, berhenti tanpa nafas. Min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman, itu cuma hafaz dari Asim. Yang lain tidak ada saktah. Yang lain waqaf atau lanjut. Ada apa di balik itu semuanya? Insya Allah sampai bertemu pada gelombang yang samanya, di waktu yang sama. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita usia yang panjang. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillah ajma'in. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Ya Allah, hanya padamu kami panjatkan puji dan syukur. Nikmat iman itulah nikmat yang paling besar. Kami sangat takut kehilangannya ya Allah. Dan tidak ada yang kuasa memberi nikmat iman dalam kalbu kami selain Engkau. Allahumma ya Rabbana ya Rahman, sabit qulubana ala dinik. Ya muqallibal qulub, sabit qulubana ala dinik. Allahumma Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, Tuhan kami, Engkau telah menetapkan bagi kami kapan kami akan menghembuskan nafas terakhir, di mana kami akan mengalaminya. Rabbana ya Tuhan kami, kapanpun dimanapun ajal menjemput kami, kami mohon ya Allah, Engkau berikan kepada kami nikmat husnul khatimah. Selamatkan kami dari bahaya su'ul khatimah. Dan berilah kami nikmat bertemu dengan kekasihmu di akhirat, Rasulmu, para ahli ibadah padamu, orang-orang yang Engkau cintai dan mencintai Engkau. Dan berilah kami nikmat yang paling utama, nikmat puncak, nikmat yang tiada kenikmatan di atasnya, nikmat bertemu dengan Engkau ya Allah. Walaupun kami sering maksiat, sering durhaka, sering menyalahgunakan nikmat-Mu, kami mohon ya Allah, jangan Engkau haramkan kami melihat Engkau. Jangan Engkau haramkan kami bertemu dengan Engkau ya Allah. Allahumma inna nas'aluka lazzatan nazari ila wajhik. Allahumma matti'ana bin nazari ila wajhikal karim. Birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala Muhammadin abdika rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim walhamdulillahi rabbil alamin. Demikianlah hamba-hamba Allah yang dapat disampaikan, kurang lebih mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.